Dokumen ini bisa meringankan pajak pembeli kita di luar negeri, bahkan membuat pajaknya jadi 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bukhari di channel Gularan Ekspor. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai salah satu dokumen ekspor yang menurut saya penting untuk diketahui gitu ya. Karena dokumen ini bisa meringankan pajak pembeli kita di luar negeri, bahkan membuat pajaknya jadi 0%. Nah, apa itu? Oke, jadi surat yang akan kita bahas atau dokumen yang akan kita bahas adalah surat keterangan asal atau umumnya diketahui sebagai Certificate of Origin. Kalau di Indonesia namanya surat keterangan asal. Nah, surat keterangan asal itu apa sih gitu ya? Jadi surat keterangan asal ini atau SKA atau bisa disebut Certificate of Origin adalah merupakan sertifikasi asal barang, di mana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor berasal dari daerah atau negara si pengekspornya gitu ya, seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada komoditasnya gula aren ya atau organic palm sugar dan diekspornya dan ini berasal dari Indonesia gitu ya. Ini surat keterangan asal. Dan kenapa surat keterangan asal atau SCO ini bisa membuat pajak pembeli kita di luar negeri jadi 0% atau gratis gitu ya. Ini penjelasannya mungkin sederhananya seperti ini. Ini menurut pandangan saya. Jadi Indonesia itu kan punya berbagai bentuk kerjasama ya dengan negara-negara yang ada di luar negeri. Nah, seperti contohnya mungkin ada VTA, kemudian FTA, Free Trade Agreement gitu ya. Terus ada AFTA, kemudian untuk Indonesian Australian Comprehensive Economy Partnership seperti IASEPA gitu ya, dan lain-lain. Itu kan banyak sekali bentuk kerjasama dan pastinya setiap bentuk kerjasama membuat sebuah perjanjian yang menguntungkan bagi negara-negara anggotanya. Nah, salah satunya seperti FTA ini menggratiskan negara-negara anggotanya untuk untuk biaya masuk ke negara anggotanya itu gitu ya. Jadi dengan adanya Certificate of Origin ini kan sudah terbukti bahwa ini berasal dari Indonesia. Dan Indonesia adalah bagian dari anggota FTA atau anggota mereka lah gitu ya. Jadi untuk biaya masuknya jadi 0%. Begitu pula dengan bentuk perjanjian-perjanjian yang lain. Mungkin kalau tidak gratis, misalkan jadi berapa persen dari tadinya lebih tinggi dibuat menjadi lebih ringan gitu ya, lebih rendah. Seperti itu ketika ada surat keterangan asal seperti ini atau CO seperti ini kan bukti bahwa memang ini benar-benar dari Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia kan bagian dari anggota mereka. So, itu membuat biaya masuk ke anggota-anggota yang tadi itu atau anggota-anggota yang ada di bentuk kerjasama itu Indonesia jadi lebih ringan gitu ya, atau bahkan bisa nol untuk biaya masuknya. Jadi biasanya kalau ada Certificate of Origin ini ke negara-negara FTA atau negara-negara yang lain yang menerapkan perjanjian dengan Indonesia, biasanya biaya masuknya jadi 0% gitu ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, terus gimana nih cara urusnya ya? Cara urusnya itu gimana? Nah, ini dikeluarkannya oleh kalau saya ini issuing Office in Kabupaten Serang. Jadi kalau ini dikeluarkannya oleh Disperindag ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu ya. Yang punya otorisasi Kementerian Perdagangan memang gitu ya. Jadi urusnya memang ini online sebetulnya di eska.kemendag kalau nggak salah nih. Kita lihat ya, eska.kemendag.go.id. Jadi yang pertama harus kita lakukan kalau buat eksportir pemula biasanya registrasi dulu. Datang ke Dinas Perindustrian Perdagangan terkait gitu ya. Terus kita bilang mau registrasi untuk urus COO atau SKA. Nanti diminta seperti NIB, MPWP seperti itu ya untuk kita registrasi dulu. Nah, ketika kita sudah punya akun, baru kita bisa upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan Certificate of Origin ini. Nah, dokumennya itu dokumen apa ya? Jadi yang pertama untuk eksportir nih, untuk misalkan kita sudah berhasil dapat bayar terus kirim dan minta COO. Nah, biasanya COO ini akan diurus setelah dokumen-dokumen seperti NPE, PEB, kemudian BL itu sudah ada gitu ya, sudah terbit. Karena itu yang harus diupload. Dan ketika kita sudah upload
seperti NPE, PEB, terus BL gitu ya, commercial invoice dan lain-lain, itu kita akan diarahkan untuk membuat cost structure di dalam website itu, dan kemudian kita cetak, stempel, dan nanti diupload lagi gitu ya. Jadi cost structure itu seperti ini. Cost structure per unit. Jadi cost structure itu menerangkan bahwa bahan baku, terus biaya produksi, biaya yang lain-lain untuk membuat barang yang kita ekspor itu gitu. Jadi value-nya, nilainya harus sama dengan nilai FOB gitu ya. Atau nilai yang kita terapkan dalam commercial invoice seperti itu. Nah, di sini item-item dalam cost structure ini ada yang namanya komponen imported atau unknown origin gitu ya. Atau komponen yang kita impor untuk bahan baku, misalkan kalau ada gitu ya. Misalkan kita mau buat suatu produk asal barangnya, salah satu bahan bakunya misalkan dari China atau gimana gitu. Ini harus tertulis dengan jelas. Nah, kemudian komponen dari ASEAN. Ini di sini nggak ada. Terus komponen dari Indonesia ini ada HS number-nya 1702, ini untuk gula aren ya, palm sugar. Terus supplier name-nya petani. Kemudian nilainya berapa gitu ya. Ini nilai bahan bakunya berapa. Kemudian yang lain seperti red ginger di sini, supplier name-nya petani, kemudian nilainya berapa, nilai bahan bakunya, harganya semuanya berapa ya. Terus ada production cost-nya, ini nilainya berapa, terus jumlahnya berapa persen. Terus ada profit, kita ngambil keuntungannya berapa persen. Terus kemudian ada transportation ya, ini nilainya berapa, terus berapa persen dari semua nilainya. Jadi ini semua nilainya harus sama dengan yang ada di NPE atau PEB gitu ya. Nah, seperti itu baru kita print dan tanda tangan, baru diupload lagi, baru keluarlah yang namanya Certificate of Origin. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kalau dulu ini harus dicetaknya di Dinas Perindustrian Perdagangan terkait ya, dikeluarkannya harus di sana. Tapi sekarang alhamdulillah bisa lebih mudah. Lebih mudahnya kita bisa urus di rumah, dan tanda tangannya ini digital. Jadi tinggal print aja di rumah. Kalau dulu kita harus bayar PNBP 25.000. Jadi satu lembar ini kalau nggak salah 5.000 ya. Kalau ada 5 lembar, ini lampirannya ada 5 lembar, itu 25 ribuan. Jadi kita sebelum cetak itu harus bayar dulu PNBP, transfer ke negara gitu ya, seperti itu. Kalau sekarang ini gratis, bisa diurus di rumah aja. Kita kalau ekspor tinggal telepon-teleponan via email, via internet gitu ya, untuk urus-urus dokumennya seperti ini. Jadi nanti kalau sudah upload nih, kalau sekarang skemanya seperti itu kan, kita sudah kirim barang, keluar BL, kemudian dokumen yang lain kita upload, nanti setelah itu kita ajukan ke ESK ini, nanti baru di approve sama lembaga yang bersangkutan. Nah, setelah di approve, done, dan baru kita bisa print gitu. Kalau sekarang lebih mudah karena tidak usah datang ke kantor. Kalau kita kan dari pelosok ya, jadi nggak usah jauh-jauh ke kota untuk cetak ini. Dan seperti ini bentuknya, bentuk Certificate of Origin yang mampu meringankan atau yang bisa meringankan pajak, bahkan membuat pajak pembeli kita jadi 0%. Oke, mungkin sekian ya. Mungkin sekian sedikit penjelasannya. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.